Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang berbarakah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat subuh secara berjamaah dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaji ilmu agama, memperkuat keimanan kita. Semoga ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Siapa yang mengawali harinya dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi waktunya. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini untuk menggantikan jadwal kajian yang sudah ada, insyaallah taala kita akan isi dengan materi tematik yang membahas tentang perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sekarang bulan Rabiul Awal, dan biasanya kalau sudah bulan Rabiul Awal maka rame perayaan Maulid. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak boleh kita tambahi, tidak boleh juga kita kurangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini dengan tegas menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun di dalam agama kita yang tidak dibahas di dalam agama. Semua permasalahan, baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan ibadah, fikih, hukum, maupun akhlak, kecuali Islam telah membahasnya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya
kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Ya. Dengan demikian, maka segala perbuatan yang baru dalam agama ini adalah sebuah kemungkaran dan sebuah kejahatan terhadap syariat yang mulia ini. Al-Imam Malik Ibnu Anas pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama ini, yang dikenal dengan perbuatan bid'ah, siapa yang melakukan di dalam Islam ini sebuah perkara baru dan dia menganggapnya perkara yang baik. Ya, banyak orang melakukan kebid'ahan dengan alasan ini adalah baik. Ya, bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa Tengah ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Ya. Melakukan kebid'ahan dengan alasan itu ya, niatnya adalah baik. Siapa yang melakukan kebid'ahan dan dia menganggapnya itu adalah suatu kebaikan, pada hakikatnya dia menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ada yang belum disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Apa yang itu bukan agama pada zaman Nabi, maka pada hari ini juga tidaklah termasuk agama. Ini kata Imam Malik rahimahullahu taala. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan agama, berarti hari ini juga itu bukan termasuk agama. Dan ini bukan masalah kecil. Masalah bid'ah ini bukan masalah yang sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dalam khutbahnya mewanti-wanti, ya, memperingatkan kepada kita dari kejinya perbuatan bid'ah. Kata beliau, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sejelek-jelek urusan adalah perkara yang baru di dalam agama ini, yaitu bid'ah. Ya, bahkan dalam wasiat perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang kesesatan itu adalah di neraka. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk ya beragama berdasarkan dalil dan tidak beragama berdasarkan hawa nafsu, perasaan, ya, agama nenek moyang, apa kata banyak orang dan sebagainya. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu perayaan-perayaan. Perayaan di dalam agama Islam termasuk salah satu syiar di antara syiar-syiar. Ya, di antara syiar-syiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah, mendapati penduduk Madinah memiliki 2 hari perayaan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali datang ke kota Madinah, beliau bertanya, "Apa ini 2 hari ini?" Ya, mereka mengatakan ini adalah hari perayaan yang kami rayakan ya pada masa jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
qad abdala qad abdalakumullahu khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dengan yang lebih baik dari keduanya, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu perayaan Idul Fitri ya dan perayaan Idul Adha. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah penting bahwa Nabi SAW tidak menginginkan adanya perayaan-perayaan selain yang telah ditetapkan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, oleh karenanya kata para ulama, ya, perayaan itu termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam. Tidak boleh ditetapkan hanya dengan logika atau akal, ya, tetapi harus berdasarkan dengan syariat dan dalil, karena perayaan termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ibadah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan apa? Dalil. Ya, ibadah itu harus ditetapkan berdasarkan dalil. Sekarang banyak orang membuat perayaan-perayaan, membuat peringatan-peringatan tambahan dari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, di India misalkan ada perayaan di sana sebanyak 144 setiap tahunnya. Ya, nggak tahu di Indonesia ada berapa. Banyak perayaan-perayaan, ya, yang dibikin oleh manusia, termasuk adalah perayaan Maulid Nabi, itu merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini tentu itu adalah suatu nikmat, ya, yang harus kita syukuri. Bagaimana tidak, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti lahirlah seorang nabi yang membawa, ya, cahaya Islam kepada kita semuanya, untuk mengeluarkan dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Ya, kita harus bergembira, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Tapi bukan berarti dengan berbagai khurafat atau berbagai perayaan-perayaan yang tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu artinya hari kelahiran. Kita akan bahas terlebih dahulu yaitu waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sisi sejarah. Yang pertama bukan perayaannya dulu, ya, tapi Maulid dulu. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, harinya, ya, Nabi dilahirkan pada hari Senin dengan kesepakatan para ulama. Ya, berdasarkan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin, maka beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa yauma bu'istu wa unzila alayya fi." Di hari itu saya dilahirkan, kata Nabi, dan di hari itu pula saya diangkat menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama, ya, sepakat, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Adapun bulannya, ini bulan apa, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menukil ijma'
kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Ramadan, tapi ini tidak sahih. Ya, yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Taib. Masalah yang ketiga yaitu tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Adapun tanggal kelahiran Nabi SAW maka diperselisihkan oleh para ulama secara tajam, panjang. Jadi tanggal berapa Nabi SAW dilahirkan, ini ada perselisihan. Ada sebagian ulama yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan ya Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan beliau dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat 12 Rabiul Awal. Artinya ya, untuk tanggal lahirnya ini ada perselisihan secara panjang di kalangan para ulama. Ada sekitar 7 pendapat dalam masalah ini, sebagaimana dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan semuanya tidak ada dalil yang sahih. Yani tentang tanggalnya ini kita tidak memiliki dalil yang sahih yang bisa dijadikan patokan, pegangan, memperkuat masalah ini. Karena secara dalil tidak ada yang sahih, sehingga sebagian para ulama menggunakan ilmu falak. Kalau dari sisi ilmu falak, tanggal kelahiran Nabi SAW yang lebih mendekati adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Kalau dari sisi ilmu falak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga para ahli falak, seperti Mahmud Basha Al-Falaki, seorang ahli falak, Ustadz Muhammad Sulaiman Al-Mansur, Ustadz Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad As-Sulaim. Ini para pakar-pakar ahli falak. Mereka mengatakan bahwasanya tanggal lahirnya Nabi SAW kalau dihitung dari ilmu falak adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Ini mungkin bisa untuk sebagai indikasi memperkuat, karena memang tidak ada dalil yang kuat dalam masalah ini. Ada perselisihan yang panjang seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Baik, masalah yang keempat adalah tahun kelahirannya. Adapun tahun kelahiran Nabi SAW, maka beliau dilahirkan pada tahun gajah dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, walida Rasulullah SAW yaumal fil. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari atau pada tahun gajah. Pada tahun gajah maksudnya tahun di mana saat itu pasukan Abraha, yaitu pasukan dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan keinginan mereka dan melindungi Ka'bah dari upaya-upaya penghancurannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada pasukan gajah? Itu. Jadi berkaitan dengan peristiwa tersebut, di situ pula Rasulullah SAW lahir. Dan ini tidak ada
perselisihan di kalangan para ulama bahwa Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah. Taib. Adapun tempatnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa Nabi SAW dilahirkan di Mekah, ya, di Mekah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidak ada perselisihan bahwa beliau dilahirkan di kampung Mekkah dan dilahirkan pada tahun Gajah. Hanya saja, ya, tempat lahirnya Nabi sekarang ini apakah diketahui apa tidak, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang jelas beliau di Mekkah, tapi tempatnya secara pasti sekarang, ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama, ya, para ahli sejarah mengatakan tempat lahirnya Nabi SAW adalah, ya, dekat dengan Masjidil Haram sekarang, yang di sana ada maktabahnya. Ya, kalau antum pernah ke mana, ke Mekah, ke Masjidil Haram, ya, di sana ada maktabah Mekah Al-Mukarramah. Itu banyak para ahli sejarah mengatakan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan. Baik, dan sebagian para ahli sejarah mengingkari klaim tersebut. Ala kulli hal, ada tempatnya secara pasti, ada apa? Ya, perbedaan di kalangan para ulama. Ya, yang jelas beliau dilahirkan di Mekah. Baik. Setelah kita mengetahui, ya, masalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sekarang kita masuk kepada sejarah perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Ihwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan kesepakatan para ulama, tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabat, dan tidak dikenal pula di zaman para ulama ussalaf, ya, tidak pernah dinukil di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para at-tabi'in, bahkan di zaman para imam empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak pernah dikenal. Yang pertama kali melakukan perayaan ini, pertama kali dikenal adalah dari Bani Ubaid Al-Qaddah, yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun. Fatimiyun, golongannya Fatimah. Ini orang-orang Syiah, Qaramithah, Batiniyah. Jadi perayaan ini tidak dikenal dari Nabi, tidak dikenal dari para sahabat, tidak dikenal dari para ulama ussalaf. Justru, ya, yang pertama kali membuat perayaan ini adalah Bani Ubaid, ya, Al-Qaddah, yang menamai secara dusta diri mereka dengan Fatimiyun. Ya. Mereka masuk kota Mesir pada tahun 362 Hijriah. Dari sinilah kemudian tumbuh, berkembang perayaan-perayaan, di antaranya adalah perayaan Maulid Nabi. Ya. Salah seorang ulama pakar sejarah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Mikrizi, salah seorang ulama madhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan dalam kitab sejarahnya Al-Mawa'id wal I'tibar fi Dzikri Al-Khutat wal Athar, kata beliau, para khalifah Fatimiyah mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya. Ya, para khalifah Fatimiyah tadi, yaitu Bani Ubaid Al-Qaddah, kelompok Syiah Qaramithah Batiniyah, yang dikatakan oleh Al-Ghazali bahwasanya mereka itu adalah
orang-orang Syiah Rafidhah yang menampakkan diri mereka Islam, padahal kata beliau mereka adalah orang-orang kafir yang murni. Ini Al-Ghazali yang mengatakan mana. Taib. Para khalifah Fatimiyah mempunyai perayaan yang bermacam-macam setiap tahunnya, yaitu perayaan baru, perayaan Asyura, perayaan Maulid Nabi, perayaan Maulid Ali, Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Fatimah Az-Zahra, dan Maulid Khalifah. Macam-macam apa? Perayaan. Agamanya adalah agama perayaan, dikit-dikit perayaan. Ya, dan ini sampai sekarang lihat sebagian kaum muslimin hari-hari mereka adalah apa? Ya, perayaan terus, habis duit untuk perayaan-perayaan. Nah, jadi perayaan Maulid Nabi justru dikenal yang pertama kali adalah dari Bani Ubaid Al-Qaddah yang menamai diri mereka dengan Fatimiyun, dan mereka adalah orang-orang zindiq, orang-orang Syiah Rafidhah Fatimiyah, Syiah Rafidhah Qaramitah Batiniyah, ya, yang dikafirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan yang pertama kali merayakan bid'ah Maulid ini di Irak adalah ya Syekh Umar Muhammad Al-Mula pada abad ke-6. Kemudian diikuti oleh Raja Al-Mudhaffir Abu Sa'id Kaukaburi, Raja Irbil pada abad ke-7. Ya. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam biografi Abu Sa'id ini, ya, bagaimana dia merayakan perayaan Maulid di zamannya dengan penuh kemegahan. Ya, saya kutipkan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau membahas tentang Raja ya Mudhaffar Abu Sa'id Kaukaburi ini. Kata Imam Ibnu Katsir, dia merayakan perayaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal dengan amat mewah. As-Sibt mengatakan sebagian yang hadir di sana menceritakan bahwa dalam hidangan Raja Mudhaffar disiapkan 5.000 daging panggang, 5.000 daging panggang, 10.000 daging ayam, 100.000 gelas susu, dan 30.000 piring makanan ringan. Hingga beliau mengatakan, perayaan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dan orang-orang sufi. Ya, sejarah berulang. Yang paling banyak melakukan ini adalah orang-orang tasawuf, thariqah. Sang raja pun menjamu mereka. Bahkan bagi orang-orang sufi ada acara khusus, yaitu bernyanyi mulai waktu zuhur hingga subuh. Raja pun ikut berjoget bersama mereka. Ya, lihat bagaimana perayaan Maulid ya dicampuri dengan apa? Pemborosan, dengan maksiat. Ya, taib. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Khallikan dalam buku sejarahnya Wafayatul A'yan. Beliau mengatakan bila tiba awal bulan Safar, yakni sebelum Rabiul Awal kan apa? Safar dulu. Mereka sudah menghiasi kubah-kubah dengan aneka hiasan yang indah dan mewah. Pada setiap kubah ada sekumpulan para penyanyi, ahli penunggang kuda, dan para pelawak. Pada hari-hari itu manusia libur kerja. Ya, mirip sama sekarang. Banyak acara-acara Maulid malah ngundang apa? Penyanyi. Ya. Nah, pelawak. Kemudian juga dijadikan sebagai hari libur. Ya, pas Maulid libur biasanya, libur nasional malah. Nah, pada hari-hari itu manusia libur kerja karena ingin bersenang-senang di kubah-kubah tersebut bersama para penyanyi. Dan bila Maulid kurang 2 hari, raja mengeluarkan unta, sapi, dan kambing yang tak terhitung jumlahnya
dengan diiringi suara trompet dan nyanyian sampai tiba di lapangan. Lalu kata Ibnu Khallikan, pada malam Maulid raja mengadakan nyanyian setelah sholat maghrib di bentengnya. Jadi ya itu awal sejarah perayaan Maulid Nabi yang penuh dengan huru-hara, pemborosan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Raja Irbil yang tadi mengadakan Maulid Nabi, dalam sebagian sejarahnya dia adalah seorang raja yang saleh, raja yang baik, ya, raja yang baik, maka kita katakan para raja itu seperti kata Syekhul Islam Taimiyah, kebaikannya banyak dan dosanya juga banyak. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya ya namanya pemerintah ada kebaikan-kebaikannya, tapi juga ada dosa-dosanya yang banyak. Nah, dari sini juga dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang justru malah menganggap, dan ini tersebar keyakinan ini ya pada kaum muslimin, bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sebagian orang di negeri ini punya keyakinan bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi saat perang salib untuk menyemangati kaum muslimin melawan pasukan kafir. Tentu ini adalah sebuah kebohongan, karena sejarah membuktikan bahwa yang pertama kali membuat ini bukan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi yang pertama kali adalah tadi, yaitu Bani Ubaid Al-Qaddah, orang-orang Batiniyah ya dari kerajaan Ubaidiyah yang menamakan diri mereka dengan Daulah Fatimiyah secara dusta. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam buku-buku sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi justru berupaya untuk menghancurkan Ubaidiyah ini. Ya. Jadi mereka nggak suka dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi juga nggak suka dengan mereka. Mereka berusaha berkali-kali untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi, beberapa kali ingin membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, oleh karenanya kalau kita membaca sejarah, ya kita tahu bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ya adalah panglima Islam yang telah melenyapkan perayaan Maulid. Ya, yakni beliau malah nggak suka ya dengan Bani Ubaid Al-Qaddah. Taib. Ini penting supaya kita tidak disesatkan dengan opini-opini yang tersebar di masyarakat bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ala kulli hal, hujjah di dalam beragama itu adalah bukan Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lain. Ya. Dalil kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah, bahkan kita mengatakan, anggaplah bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi dia yang pertama kali melakukannya atau merayakannya, tetap itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi kalau kita tidak memiliki bukti otentik bahwasanya dia yang pertama kali melakukannya. Bahkan sejarah menyatakan yang pertama kali mengadakan adalah dari orang-orang Syiah Rafidhah Batiniyah ya, yang dikafirkan oleh para ulama, ya, yang dikafirkan oleh para ulama. Taib. Melangkah selanjutnya, ayyul ikhwah, kita jadi bertanya-tanya, terus apa hukumnya mengadakan perayaan Maulid
Nabi. Menghukumi sesuatu ini boleh atau tidak tentu membutuhkan dalil. Kita harus mengembalikan segala pro kontra, perselisihan, perbedaan kepada dalil. Jangan kepada hawa nafsu, jangan kepada perasaan, karena itu nanti akan panjang buntutnya. Ya, saling ngeyel, saling mempertahankan pendapat sehingga nggak selesai-selesai. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ketika terjadi pro kontra adalah ya mengembalikan kepada hakimnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yakni kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul yakni kembalikan kepada sunnahnya, kepada hadis-hadisnya. Ya, jangan terpedaya dengan apa kata banyak orang. Jangan terpedaya dengan akal, ya, jangan terpedaya dengan hawa nafsu, adat istiadat, tapi hendaknya bagi kita untuk mengembalikan semua perkara kepada dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita kembalikan masalah ini kepada Al-Quran dan hadis, ternyata tidak kita dapati satu pun dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan Maulid. Kita tidak mendapati pula Nabi SAW pernah merayakannya. Kita tidak mendapati bahwasanya para sahabat merayakannya. Ya, bahkan fakta membuktikan di lapangan bahwa perayaan ini mengandung banyak kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh karenanya kita akan sampaikan beberapa dalil sebagai pelajaran bagi kita dan bagi umat Islam yang lain agar kembali menelaah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya terkait tentang hukum perayaan Maulid ini. Pertama, di antara argumen dalil tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang sudah sempurna, komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Seandainya perayaan Maulid ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW secara gamblang. Sebelum beliau wafat, tentu akan menjelaskan masalah ini kepada kita. Ya, Rasulullah itu semua permasalahan yang mendekatkan kita kepada surga, yang mendekatkan kita kepada ridha Allah, menjauhkan kita dari neraka, semuanya sudah dijelaskan. Jangankan masalah ibadah perayaan, orang masalah qada'ul hajj aja dijelaskan sama Nabi SAW. Masa masalah qada'ul hajat disampaikan oleh Nabi, kemudian masalah syiar Islam seperti ini kemudian dilupakan oleh Nabi SAW. Tentu ini adalah suatu hal yang mustahil. Yang kedua, seandainya perayaan Maulid ini merupakan bagian agama yang disyariatkan, ya, tetapi Nabi tidak menjelaskannya, berarti kita menuduh Nabi SAW berkhianat, menyembunyikan risalah, atau kita menuduh Nabi SAW jahil, tidak tahu, ya. Dan ini adalah tuduhan yang sangat berat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi konsekuensi kalau kita mengatakan bahwasanya ada perayaan Maulid, konsekuensinya berat. Konsekuensinya secara tidak langsung, pertama menuduh Nabi SAW
ya, tidak tahu, jahil, sedangkan kita tahu. Atau konsekuensi yang kedua, Nabi SAW menyembunyikan risalah. Ada yang beliau tidak sampaikan kepada kita. Padahal ketika Rasulullah SAW di padang Arafah, ketika beliau berkhutbah, Nabi SAW mengatakan, ya, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, kalian nanti akan ditanya tentang saya. Apakah saya telah menyampaikan risalah, menyampaikan Islam kepada kalian? Dengan tegas para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi wahai Nabi bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Nabi tidak wafat kecuali telah menjelaskan ilmunya kepada kita semuanya. Bahkan sebagaimana dalam hadis Abu Dzar tadi, ya, tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi masalah-masalah yang detail kecil sekalipun sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semuanya dari perkara yang baru dalam agama ini, yang disebut dengan perkara bid'ah. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Ya, hadis ini tegas, ya, mengingkari, ya, perbuatan bid'ah di dalam agama, di dalam ibadah. Dan maulid Nabi termasuk definisi ini, karena ini masuk bagian dari agama, ibadah. Ini bukan masalah dunia. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang merayakannya, ini masalah dunia apa masalah agama? Masalah agama. Ini masalah ibadah. Mereka menganggap bahwasanya yang melakukannya akan dapat pahala. Ya, yang nggak mau melakukannya ini nggak cinta kepada Nabi. Kan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menganggap ini adalah suatu agama. Ya. Taib. Kalau memang itu adalah perkara agama, terus nggak ada dalilnya, berarti namanya bid'ah. Ya. Oleh karenanya para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya dengan tegas, mereka para ulama mengatakan tidak dikenal perayaan Maulid Nabi itu di zaman Nabi dan para sahabat. Al-Imam Abu Hafiz Tajuddin Al-Fakihani, nih, beliau pernah mengatakan dalam buku khusus tentang masalah Maulid Nabi, ini termasuk buku-buku yang pertama yang membahas tentang Maulid Nabi. Beliau mengatakan banyak muncul pertanyaan dari saudara-saudara kami tentang perkumpulan yang biasa diamalkan sebagian manusia pada bulan Rabiul Awal yang mereka namakan dengan Maulid. Adakah dalilnya? Ataukah itu perkara bid'ah dalam agama? Maka saya katakan, saya tidak mengetahui dalil tentang Maulid ini, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tidak pula dinukil dari seorang pun dari kalangan ulama umat yang merupakan panutan dalam agama, yaitu orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajaran para pendahulu. Bahkan Maulid ini merupakan perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh, ya, ini kata beliau, ya, oleh para pengangguran, ya, dan dorongan hawa nafsu syahwat yang dipertuhankan oleh orang-orang yang suka makan. Ya, ini bekono berkate angel tekone. Baik, kata Imam Asy-Syaukani juga, saya tidak mendapati dalil yang menunjukkan disyariatkannya perayaan Maulid,
baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau pendalilan yang benar. Bahkan kaum muslimin bersepakat bahwa perayaan ini tidak pernah ada pada generasi yang terbaik. Ya, dengan keterangan di atas. Ini beliau juga punya buku khusus tentang masalah hukum perayaan Maulid Nabi. Imam Asy-Syaukani, salah satu ulama Yaman. Beliau mengatakan, dengan keterangan di atas maka jelaslah bahwa orang yang berpendapat bolehnya perayaan Maulid, padahal dia mengakui bahwa ini adalah bid'ah, ya, dan setiap bid'ah adalah sesat, ya, tidaklah berucap kecuali dengan ucapan yang bertentangan dengan syariat yang suci. Dia tidak berpedoman kecuali hanya mengekor kepada sebagian kalangan. Ya, kesimpulannya, kita tidak menerima ucapan orang yang membolehkan kecuali kalau dia mampu mendatangkan dalilnya secara khusus. Jadi datangkan kepada kita dalil bahwa Nabi menganjurkannya atau Nabi pernah melakukannya dan para sahabat, ya, mempraktekannya. Adapun sekedar ucapan si fulan mengatakan begini, si fulan mengarang kitab ini enggak pedoman, enggak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Karena kebenaran bukan diukur dengan ucapan manusia, ya, tetapi diukur dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, hujjah berikutnya, andaikan perayaan Maulid Nabi itu baik, tentu akan dipraktekkan, ya, dan tidak akan ditinggalkan oleh para sahabat Nabi dan generasi terbaik umat ini yang disebutkan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah, ya, generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtidha' Shiratul Mustaqim pernah mengatakan, dan ini menunjukkan kepada kita klaim sebagian kalangan bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan maulid adalah klaim yang dusta. Dia enggak membaca ucapan Ibnu Taimiyah secara komplit. Ya, ada sebagian mengatakan Ibnu Taimiyah aja bolehkan. Ini enggak baca secara komplit. Ya, baca kitab jangan sepotong-sepotong. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Iqtidha' Shiratul Mustaqim, demikian pula apa yang diada-adakan oleh sebagian manusia tentang perayaan hari kelahiran Nabi. Padahal ulama telah berselisih tentang tanggal lahirnya. Semua ini tidak pernah dikerjakan oleh generasi salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seandainya itu baik, tentu para salaf lebih berhak mengerjakannya. Karena mereka jauh lebih cinta kepada Nabi. Mereka lebih bersemangat, ya, di dalam kebajikan, ya, daripada kita. Sesungguhnya cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti beliau, menjalankan perintahnya, menghidupkan sunnahnya, menyebarkan ajarannya, dan berjihad untuk semua itu. Ya, jadi ini dapat kita ambil bahwasanya perayaan ini tidak dikenal dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan para ulama salaf. Andaikan itu baik, tentu akan dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu orang yang paling cinta kepada Nabi. Jadi kalau kita tanya, siapa orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita atau para sahabat? Kalau ada yang mengatakan kita lebih cinta daripada para sahabat, wah, nemen ini orang. Ya. Kalau ada orang yang berani mengatakan kita lebih cinta dari para sahabat, ya, apa yang sudah kita berikan? Apa bukti kita? Ya, kalau kita mengklaim tersebut, lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah membuktikan kecintaannya kepada Nabi dalam perang Uhud. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir mati, ya,
terluka, Nabi SAW kena panah, sudah bercucuran darah di wajahnya. Apa yang dilakukan para sahabat? Mereka langsung bikin pagar, benteng, jadi langsung ngumpul semuanya untuk melindungi Nabi SAW dari serangan orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi SAW. Di antara mereka bahkan ada yang gugur. Kita tahu dalam perang Uhud ada sekitar 70-an sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Abu Dujanah, salah seorang sahabat Nabi SAW, sampai nggak kehitung berapa sabetan pedang, panah, tombak yang menancap di dalam punggungnya, di badannya. Abu Tolha, berapa busur panah yang beliau keluarkan saat itu untuk melindungi Nabi SAW, sampai tangannya buntung untuk melindungi Nabi SAW. Banyak para sahabat mengorbankan nyawa mereka demi melindungi Nabi SAW sebagai wujud cinta mereka kepada Nabi SAW. Nah, jadi tidak ada yang lebih cinta kepada Nabi SAW daripada para sahabat Nabi SAW. Taib. Jadi perayaan ini tidak pernah ada di generasi para ulama salaf. Padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi dan paling bersemangat di dalam melakukan kebajikan. Andaikan itu baik, tentu merekalah orang yang pertama kali melakukannya. Ikhwan, para sahabat itu masalah-masalah kecil saja, kalau itu dilakukan oleh Nabi pasti ditiru. Sahabat Ibnu Umar itu Masya Allah, sampai walaupun ini ada perselisihan para ulama, artinya apakah seperti itu juga ditiru, sampai Nabi SAW pernah kencing dari Arafah ke Muzdalifah, beliau pun ikut melakukannya. Jadi sampai segitunya, apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka akan berusaha untuk melakukannya, mempraktekkannya. Makanya dalam masalah-masalah kecil apapun, para sahabat itu berusaha untuk semangat melakukan, mencontoh Nabi SAW. Sampai sebagian para ulama mengatakan, apa yang tidak dipraktekkan oleh para sahabat maka itu bukan agama. Kalau para sahabat tidak melakukannya maka itu bukan agama. Nggak mungkin para sahabat semuanya sepakat tidak melakukan sunnah Nabi SAW, karena mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Masalah-masalah yang kecil aja mereka mereka mencontoh Nabi. Contoh misalkan Nabi itu senang sama labu, makanan. Salah satu yang disukai oleh Nabi labu. Kata Anas bin Malik, saya awalnya nggak suka dengan labu, tapi karena Rasulullah cinta kepada labu, saya pun mencintai, menyenangi. Begitu para sahabat Nabi, karena kecintaan mereka kepada. Sekarang ada nggak nukilan dulu para sahabat mengadakan perayaan Maulid, makan-makan, makanannya kurma, makanannya itu, kalau memang itu ada dalilnya, tentu akan dinukil. Harinya, perayaannya, tanggal berapa, bulan apa, ngumpul di rumahnya siapa, yang dimakan apa, tentu akan dinukil. Sama sekali nggak ada, tidak ada nukilan sama sekali. Bahwasanya di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, di zamannya Ali pernah melakukan perayaan ini. Enggak pernah ada penukilan seperti itu. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sampaikan tentang kemungkaran-kemungkaran dalam
perayaan ini. Perayaan Nabi, perayaan Maulid Nabi ini ada macam-macam jenis ya. Ada yang melakukan perayaan Maulid Nabi sekedar dengan pembacaan sirah tentang Nabi SAW. Ada, ini yang paling banyak pada zaman kita sekarang, mereka melakukannya dengan dibumbui apa? Ya, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, campur baur laki perempuan. Bahkan sekarang Maulid Nabi kadang digandeng dengan konser, joget, nyanyi. Ya, belum lagi kadang-kadang malah dengan berlebihan kepada Nabi, unsur kesyirikan, minta pertolongan kepada Nabi dan sebagainya. Hukum perayaan seperti ini, yaitu yang kedua ini, yang Maulid Nabi dicampur dengan kemaksiatan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa itu adalah termasuk ya kemungkaran, haram. Bahkan diingkari secara keras oleh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, ya, Al-Ustadz Muhammad Hashim Asy'ari, ya, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, ya. Nah, beliau punya buku khusus namanya Al-Wajibat At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'u Bil Maulidi Al-Maulid Bil Munkarat. Al-Wajibat At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Beberapa peringatan yang wajib untuk orang yang berbuat kemungkaran dalam perayaan Maulid. Saya nukilkan di sini ya, halaman 17-18 ucapan beliau. Ya, ucapan siapa? Ustadz Muhammad Hashim Asy'ari, ya, pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan dalam bukunya tersebut, amalul maulid alal wasfil ladzi wasaftuhu awalan haramun la yahtalifu fi hurmatihi isnan. Perayaan maulid yang seperti saya sifatkan, yaitu yang dicampuri dengan apa? Kemaksiatan. Karena menurut beliau maulid Nabi asalkan nggak ada kemungkarannya nggak apa-apa, itu menurut beliau. Tapi kalau dibumbui dengan kemaksiatan, kemungkaran, maka ini hukumnya haram, la yahtalifu fi hurmatihi isnan. Tidak ada perselisihan antara dua orang akan keharamannya. Wala yantatikhu fi man'ihi anzan, dan tidak ada dua tanduk yang bertabrakan tentang terlarangnya. Wala yastahsinuhu dzawul muru'ati wal iman, dan ya, tidak dianggap baik oleh orang-orang yang mempunyai sifat takut dan iman. Wa innama yarghabu fihi man tumisat basiratuhu, ya, akan tetapi yang menyenanginya adalah orang-orang yang dibutakan matanya dan sangat bernafsu terhadap makanan dan minuman. Mastaddat fil ma'akili wal masyaribi rahbatuh wala yakhafu fil ma'asi laumata laim. Dia enggak takut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yubali annahu minal adhaim, dan dia enggak ya menghiraukan bahwa itu adalah termasuk dosa besar. Lalu kata beliau, fa inna dzalika kullahu haram syadidut tahrim. Ya, semua itu hukumnya adalah haram, sangat-sangat haram. Syadidut tahrim, sudah haram tegasin lagi, sangat-sangat haram. Lima fihi minal mafasid, karena banyak sekali apa? Kemungkarannya. Ya, padahal kemungkaran di zamannya beliau itu apa? Karena pas Maulid Nabi, beliau cerita di awal-awal tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1350 Hijriah.
Ini awal kenapa beliau nulis buku ini. Beliau ceritakan di awalnya. Pada malam Senin tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah, saya melihat sebagian santri pondok pesantren mengadakan perayaan Maulid dengan menghadirkan alat-alat musik. Kemudian membawa sedikit ayat Al-Qur'an serta kisah kelahiran Nabi. Ya. Kemudian setelah itu mereka mulai mengadakan pencak silat. Jadi diiringi dengan acara pencak silat dan menabuh gendang. Semua ini dilakukan di hadapan para wanita yang bukan mahram. Demikian pula musik. Kemudian permainan domino, campur baur laki-laki perempuan, joget dan tenggelam dalam hal yang sia-sia, tertawa dan mengeraskan suara di masjid dan sekelilingnya. Melihat semua itu, saya pun mengingkari mereka. Dari kemungkaran-kemungkaran tersebut, lalu mereka pun bubar. Lalu kata beliau, tatkala perkaranya seperti yang saya gambarkan, dan saya khawatir kejadian menjijikkan ini bertambah menyebar di tempat yang lain dan bertambah parah bagi orang-orang awam, maka saya tulislah buku ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Apa yang beliau prediksi ternyata apa? Benar. Sekarang banyak perayaan-perayaan Maulid udah dibumbui dengan apa? Kemaksiatan-kemaksiatan. Bayangkan kalau zaman dulu aja beliau sudah begitu kerasnya, apalagi tahu zaman sekarang. Perayaan Maulid digabung dengan apa? Konser musik, udah ada karnavalnya, macam-macam sekarang. Nah, itu bagus buku beliau, buku yang sangat bermanfaat sebagai nasihat, dan ini perlu kita sebarkan karena ini dari pendiri sendiri yang banyak dari kalangan para pengikutnya yang tidak mengikutinya. Tapi banyak kemungkaran-kemungkaran pada perayaan Maulid ini. Dan di antara perayaan yang perlu saya ingatkan, banyak sebenarnya, tapi kita ingatkan dua kemungkaran yang sangat berbahaya. Pertama, di antara kemungkaran perayaan Maulid yang sangat berbahaya adalah keyakinan bahwa ruhnya Nabi Muhammad SAW hadir pas perayaan Maulid Nabi. Kalau yang pernah ikut acara tersebut akan tahu, biasanya kalau pada acara pada momen tertentu ada lafadz qiyam, berdiri. Jadi semua para hadirin yang hadir dalam acara tersebut nanti apa? Berdiri. Kenapa? Karena mereka punya kepercayaan bahwa ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, sehingga untuk menghormati Nabi SAW, kita diharapkan untuk apa? Berdiri, sebagai penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau yang nggak berdiri dianggap sebagai kafir. Karena dianggap merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kafir kata beliau. Karena nggak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah keyakinan yang batil. Pertama, meyakini bahwasanya ruhnya Nabi SAW hadir, ini membutuhkan dalil. Dari mana kita tahu bahwa ruhnya Nabi SAW hadir? Ini masalah-masalah yang gaib, butuh dalil. Karena ruh seorang itu tidak akan bangkit sebelum hari kiamat. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Beliau tidak akan keluar dari kuburnya sebelum hari kiamat. Yang kedua, yang mengadakan perayaan Maulid itu kan banyak. Bukan di Indonesia aja, bahkan di Indonesia aja banyak. Lah kalau rohnya Nabi SAW hadir,
berapa hadir? Pegelan. Ya. Itu. Yang kedua, berdiri untuk menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru malah nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka kalau ada orang berdiri untuk menghormati beliau. Kata sahabat Anas bin Malik, lam yakun syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Tidak ada seorang yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah. Qala wa kanu idza ra'auhu lam yakumu. Tapi para sahabat itu kalau melihat Nabi enggak berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu bahwa Nabi enggak suka dengan hal itu. Jadi para sahabat itu orang yang paling cinta sama Nabi. Tapi mereka enggak berdiri sebagai penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi malah nggak suka. Ya, jadi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuktikan dengan apa? Dengan kita mengikuti petunjuk beliau, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tidak beribadah kecuali dengan petunjuknya. Kita menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Itu cara cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan sekedar mengaku-ngaku, bukan dengan perayaan-perayaan. Kalau cuma sekedar ngaku, banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi. Ya, bahkan orang Yahudi pun mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalatil Yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi mengatakan kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu pengakuan mereka. Cuma ngaku. Ya, yang paling penting itu bukan ngaku, yang paling penting diakui. Ya, itu yang paling penting. Makanya dalam surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah saya. Ayat ini ya merupakan tantangan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi enggak mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Mereka adalah dusta dalam pengakuannya sampai betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Kemungkaran yang kedua yang saya ingatkan adalah sering membawakan hadis-hadis palsu pas acara Maulid Nabi. Ya, ini banyak orang kalau sudah ceramah pas perayaan Maulid Nabi, ini banyak keluar hadis-hadis palsu. Padahal berdusta kepada Nabi termasuk dosa besar. Jangankan berdusta kepada Nabi, dusta kepada sama manusia biasa aja sudah dosa besar. Apalagi berdusta kepada Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa yang berdusta kepadaku, menyandarkan hadis palsu kepadaku, saya enggak mengatakan tapi dia mengatakan ya bahwa itu adalah ucapanku, padahal Nabi enggak mengatakannya. Apa kata Nabi? Silahkan dia memboking tempat duduknya di neraka. Ya, taib. Banyak. Kalau pas acara-acara, biasanya pas acara seperti itu lalu ada apa? Pengajiannya. Pas pengajiannya sembarangan orang udah yang jadi penceramah. Di negeri kita ini gampang banget jadi penceramah. Ya. Iso Arab titik nah langsung dari penceramah. Ya. Nah, pinter berbicara, apalagi udah pernah dari Mekah nah. Wah, udah. Padahal belum tentu punya ilmu. Musibah pada zaman kita sekarang.
Banyak orang yang tidak memiliki ilmu tapi apa? Menjadi dai. Akhirnya apa? Salah satu efeknya menyampaikan hadis-hadis palsu. Apalagi keilmuan masyarakat kita kebanyakannya adalah nggak ngerti, nggak bisa membedakan. Pokoknya ono Arabe disanggakno hadis. Nah, saya ambil contoh yang sering muncul dalam perayaan Maulid Nabi, yang disandarkan bahwa itu adalah ucapan Nabi padahal palsu, dusta. Ada hadis, man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengadakan maulidku, merayakan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepadanya besok pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa uhudan dhahaba. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk perayaan maulidku, maka seakan-akan dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Mantep ya. 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 Mantep nih. Orang akhirnya wah keren guys. Mantep. Riwayat siapa? Embu. Nah, nggak ada dalam kitab-kitab hadis, nggak ada. Ya. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman, salah satu muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, pas awal-awal beliau datang ke Indonesia dulu. Beliau mengatakan, "Hada kadhibun ala Rasulillah ikhtalaqahul mubtadi'ah." Ini buatan para ahli bid'ah, dusta. Ya, ini dusta kepada Rasulullah SAW, buatan orang-orang ahlul bid'ah. Enggak ada. Hadis itu sudah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud sudah ada, Pak. Ya, supaya apa? Supaya nggak ada orang yang bikin-bikin hadis palsu. Al isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, orang akan sembarangan ngomong dan benar, ya sesuka dia. Taib, yang paling parah lagi, ada yang mengatakan, oh ini dalam fadhailul a'mal, boleh nggak apa-apa. Fadhailul a'mal itu kalau hadisnya yang diperselisihkan para ulama itu kalau hadisnya dhaif, lemah. Jadi ada sanadnya masihan, tapi ada salah perawi yang lemah. Jadi masih ada, mending lah maksudnya ada hadisnya, ada riwayatnya, tapi apa? Ya, dia sanadnya tidak terlalu parah. Kalau ini nggak ono belas, nggak ada. Ini bukan pembahasan para ulama ini, yang diperselisihkan para ulama, nggak ada. Ya, ini pentingnya kita belajar ilmu hadis juga. Yang paling parah lagi ada membawakan hadis-hadis seperti ini, kemudian hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Ya, ono-ono ae. Ada juga yang membawakan hadis laulak ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, aku enggak menciptakan apa? Ya, makhluk. Ini juga sering muncul. Sehingga apa? Menjadikan orang berlebihan kepada Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, aku enggak menciptakan manusia dan jin. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia bukan karena Nabi Muhammad, karena untuk ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada juga hadis awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Ini juga masyhur. Ya. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ini juga adalah hadis yang buatan orang ahli khurafat, orang-orang sufi, ya. Nah, dan ini adalah ucapan yang batil dan kedustaan. Sebagian orang menisbatkan
hadis ini kepada Musannaf Abdul Razzaq San'ani. Padahal setelah diteliti dalam kitab tersebut pun nggak ada, dusta. Taib. Jadi intinya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perayaan Maulid Nabi ini ya tidak ada dalam agama Islam, ya tidak ada dalilnya, tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka hendaknya bagi kita untuk tidak ikut-ikutan, dan hendaknya bagi kita semuanya untuk mengingatkan saudara-saudara kita, cinta kepada Nabi itu adalah dengan apa? Ya, dengan menjalankan perintah-perintah Nabi, ya, menjauhi larangan-larangan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, memperjuangkannya, menyebarkannya. Ya, itu cara cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sana ada mereka membawakan beberapa dalil-dalil, tapi semuanya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Ada yang hadisnya dhaif seperti tadi, ada hadisnya sahih tapi dibuat-buat. Seperti hadis tentang puasa Senin. Ya, mereka mengatakan hadis puasa Senin itu kan hari itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Kata mereka, hadis ini menunjukkan disyariatkannya perayaan Maulid Nabi. Nabi saja merayakan hari kelahirannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu apa? Ada dalilnya. Ini nggak nyambung, Joko Sembung. Ya. Kenapa? Nabi SAW merayakan hari kelahirannya dengan cara apa? Puasa. Loh, sampean malah mangan-mangan. Ya kan? Ini kan nggak cocok, nggak nyambung. Nabi SAW merayakan. Kalau kita ingin betul-betul merayakan hari kelahiran Nabi, ya udah puasa Senin Kemis. Itu cara apa? Ya, merayakan hari kelahiran Nabi SAW, yaitu dengan puasa Senin Kemis. Sebagaimana Nabi mempraktekannya. Nabi puasa Senin Kemis, ya, bukan malah dengan makan-makan. Dan itu setiap Senin, bukan cuma setahun sekali. Dan satu hal penting ya, yang saya ingin sampaikan, di bulan Rabiul Awal dengan kesepakatan para ulama, Nabi SAW meninggal dunia. Ini yang perlu kita renungkan juga. Kalau hari kelahiran Nabi itu masih ada perselisihan, walaupun memang pendapat yang lebih kuat beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tapi di bulan Rabiul Awal dengan kesepakatan para ulama tidak ada perselisihan, Nabi juga meninggal dunia. Bulan Rabiul Awal, malah nggak ada perselisihan malah. Kalau lahirnya masih ada perselisihan. Kalau wafatnya nggak ada perselisihan. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Sekarang kalau kita mau merayakan ya di bulan Rabiul Awal, ini mau merayakan hari kelahiran Nabi apa mau merayakan hari kematian Nabi? Karena di bulan yang sama Nabi juga meninggal dunia. Nah ini perlu kita renungkan. Jangan-jangan kita malah merayakan hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan yang sama Rasulullah juga wafat, ya. Maka tidak pantas kita bersenang-senang di hari wafatnya, di bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya banyak beberapa hadis yang mereka bawakan, tapi nggak tepat sama sekali. Nah, demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan tentang ya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berdasarkan dalil-dalil, ya berdasarkan sejarah, ya bukan berdasarkan adat istiadat atau apa kata banyak orang. Beragama itu berdasarkan dalil. Tapi ini sama seperti tadi. Ustaz mau tanya, ibadah dikatakan bukan bid'ah jika berdasarkan dalil. Saya pernah baca buku 37 masalah populer membolehkan maulid dan berdasarkan dalil-dalil yang membolehkan. Bagaimana? Ini syubhat, ya syubhat.
Ya, ada beberapa dalil yang mereka bawakan. Salah satunya tadi hadis tentang apa? Tentang puasa hari Senin. Demikian juga tentang puasa Asyura juga. Ya, demikian juga mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Ada beberapa hadis, tapi dalil-dalil yang mereka gunakan tidak lepas dari dua. Pertama, hadisnya palsu. Seperti hadis tadi, siapa yang merayakan maulid Nabi, maka saya akan memberikan syafaat kepadanya. Siapa yang berinfak 1 dirham saja, maka seakan-akan berinfak seperti satu gunung Uhud emas. Itu yang pertama. Yang kedua, hadisnya sahih, tapi segi pendalilannya yang tidak tepat. Ya, hal yang menunjukkan bahwasanya tidak tepat. Andaikan hadis tersebut menunjukkan tentang perayaan maulid Nabi, para sahabat adalah orang yang pertama kali mempraktekannya. Sekarang misalkan hadis tentang puasa Senin, apakah itu menunjukkan perayaan maulid Nabi? Andaikan itu menunjukkan perayaan maulid Nabi, tentu akan dipahami oleh para sahabat. Karena Nabi ngomong langsung kan kepada para sahabat. Mereka orang yang paling faham. Ya. Nah, dan buku 37 masalah ini tuh buku yang banyak syubhatnya. Ya. Sudah dibantah oleh beberapa ustadz. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Saya juga punya buku catatan terhadap buku ini. Ya, beberapa permasalahan. Tidak semuanya. Beberapa masalah inti saja tentang masalah akidah, di mana Allah, kemudian tentang asma wa sifat, demikian juga masalah-masalah hadis, demikian juga masalah fikih, termasuk masalah ini maulid Nabi. Ya, ini ada bantahannya dalam, kalau nggak salah ada PDF-nya di ini, disebar di mana, di internet ada, insyaallah. Baik. Ya. Apa? Status makanan. Dikirimi makanan. Alhamdulillah. Baik. Kalau makanan pertama pastikan kita bukan hadir ya. Bedakan antara hadir sama kita dikirimin. Ya, kalau kita hadir tentu ini tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena kalau kita hadir itu menunjukkan bahwa kita apa? Ridho, kita setuju. Ya, kita setuju. Dan itu masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan, jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Apalagi antum yang udah dikenal ngaji misalkan hadir, wah tambah semangat mereka. Wah iki pada tobat Wahabi nih. Iya kan? Mereka tambah semangat malahan. Jadi pastikan kita tidak hadir. Karena itu bentuk kita mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kita nggak bisa merubah dengan tangan, kita nggak bisa merubah dengan lisan, minimal dengan hati kita. Itu. Adapun kalau kita dikirimi itu beda. Ya, kita nggak menginginkannya, kita nggak setuju dengan perbuatannya. Tapi kalau kita dikirimi, maka kita katakan hukum asal makanan tersebut adalah halal. Ya, amalannya bid'ah, amalannya tidak ada contohnya dari agama, tapi makanan tersebut adalah makanan yang halal. Karena kita tahu makanannya memang makanan halal, ada nasinya, ada jajannya, halal hukum asalnya. Hukum asal makanan adalah halal, kita tidak bisa mengatakan haram sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan di sini kita tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang haram adalah acaranya. Yang bertentangan, yang mungkar adalah acaranya. Adapun makanannya tetap halal. Contoh misalkan dalam acara ada konser misalkan. Konser. Acara konsernya haram. Tapi di sana misalkan ada jajan, boleh nggak kita makan? Boleh aja.
Hukum asalnya, secara hukum asal, karena hukum asal makanan adalah halal. Ya, haram itu kalau ada dalilnya, misalkan babi, anjing, ya, bangkai, darah, itu ada dalil yang mengharamkannya. Di sini tidak ada dalil. Ya. Hanya dilemanya itu permasalahannya, kalau kita nerima nanti dijadikan sebagai dalil juga sama mereka. Kak dene bid'ah berkati gelem. Ini repot. Nanti kalau nggak diterima, iki orang nggak bermasyarakat. Mana dalil yang mengharamkannya? Repot juga ya kan? Ya, tapi makanya saya bilang secara hukum asal hukumnya adalah halal. Cuma ya harus tetap kita ada pengingkaran supaya tidak dianggap bahwa kita menyetujuinya. Ya, kalau memang dia paham bahwasanya kita tidak menyetujuinya tapi tetap dikasih, ya udah secara hukum asal adalah boleh kita memakannya. Ya, secara hukum asal. Wallahu a'lam. Deh. Ya. Musyawarah para sahabat, kemudian ditetapkan penanggalan itu adalah mulai dari awal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah hari yang sangat bersejarah kebangkitan agama Islam, menyebarnya agama Islam kan dimulai dari apa? Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat saat itu ada yang sudah usul pakai kalender Masehi, tapi nggak diterima oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, nggak terima. Oleh karenanya ini juga mengingatkan kepada kita hendaknya agar kita memperhatikan ya kalender Hijriyah, jangan sing diapal cuma Masehi itu. Jadi pada masa Nabi dulu belum ada kalender ya, pada zamannya Nabi belum ada. Itu baru ada pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk biar memudahkan ya tanggal berapa sih gitu kan, atau dalam sejarah juga. Jadi untuk mempermudah. Nah, ini kalau yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya belum ada, pakai paling Masehi. Ya, adapun penanggalan Islamnya belum ada. Makanya kayak tadi tahun kelahiran Nabi, tahun gajah gitu aja. Tahun gajah. Ya kan? Belum ada kalender Hijriahnya tahun berapa? Belum ada kalender Hijriahnya belum ada. Ya, tahun gajah, yaitu peristiwa Abraha tadi. Wallahu a'lam. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.